Kisah Nadia Almira dan Adnan yang terjadi 12 tahun lalu makin panas. Setelah sebelumnya sekedar curhat di media sosial, lalu hadir di podcast bersama Denny Sumargo, kini jalur hukum pun resmi ditempuh oleh pihak Adnan. Ambil langkah hukum, apa sebenarnya alasan pihak Adnan hingga kata damai yang sebelumnya dijanjikan tidak disepakati lagi? Memang pada saat itu saya merasakan sendiri tidak ada keseriusan berdamai pada saat itu. Tetapi karena memang kita difasilitasi Bang Densu, adalah perdamaian tadi. Namun kesini kami lihat seperti dia diundang di teman, kemudian ada postingan-postingan setelah itu ya, baik dari NA sendiri maupun dari pengacaranya yang terkesan memang memframing dan menyudutkan kami. Ya, kemudian ada cuplikan-cuplikan pada saat itu yang diambil dari TikTok, kemudian dari Instagram, yang hasil dari podcastnya Bang Densu itu dijadikan cuplikan menjadi serangan brutal kepada kami untuk membuat laporan polisi di Polres Jakarta Barat atas dugaan kabar bohong dan fitnah seperti itu. Ini menyangkut podcastnya Bang Denny ya. Ada menurut keluarga, menurut kami yang kabar tidak sesuai, ya, yang kabar tidak sesuai dari pernyataannya NA di podcast itu, yang mengakibatkan hujatan itu bertubi-tubi kepada keluarga. Di media sosial itu udah luar biasa menurut kami, sudah sangat parah lah menurut saya seperti itu. Makanya kita mau meluruskan, kita mau tempuh jalur hukum atas pernyataan itu. Jangankan netizen, pada tetangga kami juga udah membuli kami lah, menghujat kami. Saya rasa saya nggak mau seperti itu. Itulah yang kami harapkan. Kerugian itu benar-benar dirasakan oleh keluarga Adnan yang hingga kini masih meratap berkabung atas kesehatan anak mereka yang masih terbaring di kasur. Bukan pemerasan yang diinginkan pihak Adnan, hanya perhatian. Mengaku masih sering memberikan support dana pada Adnan selama sakit. Lantas mengapa Nadia tak merespon pesan keluarga sejak tahun 2020 silam? Banyak ya, kalau dana nggak banyak sekarang, nggak seperti dulu lah. Terus kalau bantuan lain mungkin ya ada sedikit. Ya kemarin Nadia coba carikan ambulan yang gratis. Alhamdulillah ada yang di Bekasi dan udah 2 kali dipakai kemarin. Tapi dari tahun 2020 nggak pernah direspon. Jadi jangan bukan baru-baru ini kita, dari tahun 2020 kita udah mencoba berkomunikasi. Saya pun ketika saya diminta sebagai kuasa hukum pun juga sudah me-WA sebelum kasus kita ke Densu ya. Saya sudah me-WA yang bersangkutan tetapi no respon. Gitu loh. Jadi memang inginnya keluarga itu adalah respon. Apa ya, niat baik gitu loh. Komunikasi kita apa sih gitu loh. Oh iya, saya datang ke rumah ya gitu loh. Abang Adnan gimana gitu loh. Apa nih yang bisa saya bantu? Minimal itu aja. Setiap hari ya? Minimal itu aja, nggak setiap hari pun. Mungkin kan ada kala-kalanya keluarga itu butuh memang support. Ada kalanya, nah ketika butuh support itu kan dikabari yang bersangkutan, minimal respon aja. Ada ketenangan lah dalam hati keluarga itu gitu. Itu sih yang diinginkan sebenarnya menurut saya ya Mbak ya. 5 tahun lamanya pesan tidak dijawab. Setelah viral, diserang netizen, barulah Nadia keluar. Denny Sumargo yang hadir sebagai penengah berhasil membawa Nadia untuk bertemu Adnan setelah puluhan tahun tidak berjumpa. Kini dilaporkan pihak Adnan, akankah Nadia menyerang balik keluarga yang melaporkannya? Menurut kami sih sudah tidak ada permasalahan lagi karena sudah ada kesepakatan damai ya. Andaipun misalkan ada upaya-upaya hukum, itu kan hak dari setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum. Dan kalau itu dilakukan ya kita sudah sangat siap sekali. Dan itu juga akan melakukan upaya hukum. Tapi bukan berarti kita di sini menantang gitu kan. Tapi kita menghargai perjanjian yang sudah kita buat. Andaipun ada pembicaraan kalau perjanjian itu tidak sah segala macam, kan ada tempatnya. Silakan ajukan pembatalan perjanjian di pengadilan. Ya perjanjian ya, saya bilang itu perjanjian itu nggak ada urusan sebenarnya. Ya nggak ada urusan lah sebenarnya perjanjian itu. Iya nggak ada perjanjian perdamaian itu nggak ada urusan. Ini pidana, ya ini pidana dan prosesnya harus dilakukan sesuai dengan prosedur pidana. Dari mulai pemeriksaan, kemudian BAP, kemudian nanti saksi-saksi dipanggil, kemudian nanti dilimpahkan ke kejaksaan, dibawa ke pengadilan. Itu seharusnya, karena ini laka berat loh.
Ini menyangkut korban, ya, nyawa ini dalam hal inilah. Untungnya korbannya masih hidup. Dan dia mengerti loh sekarang ini, masih mengerti kok. Masih bisa diajak ngomong, masih ada respon, dia nggak buta, dia nggak tuli, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa merasakan, dia masih bisa melihat. Walaupun berbicara susah. Nah seharusnya proses pidana itu harus dilakukan sampai dengan tahap pengadilan. Tiba-tiba berhenti di tengah jalan, ada apa? Itu yang kami pertanyakan, ada apa?